Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengubah karakter setiap kami. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema It's not over until it's over. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ester pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitaukannyalah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Satu perkara yang sangat indah dan sangat memberkati saya adalah pelajaran dari hidup Mordekai, ayah angkat Ester. Pada waktu itu, dia sangat berjasa untuk menyelamatkan nyawa Raja Ahasiweros. Dia telah menggagalkan rencana pembunuhan terhadap raja yang hendak dilakukan oleh dua orang pegawai kepercayaan raja, yakni Bigtan dan Teres. Setelah perkara tersebut diselidiki dan yang bersalah dijatuhi hukuman, maka semua seakan-akan dianggap selesai. Ester pasal 2 ayat yang ke-23 berkata, perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Ada satu pepatah yang berkata demikian, It's not over until it's over. Belum berakhir sampai itu benar-benar selesai. Betapa sungguh benar perkataan ini bagi anak-anak Tuhan. Saya menemukan berkali-kali di dalam hidup saya maupun di hidup orang-orang lain yang di dalam Tuhan yang saya temukan. Seakan-akan jasa baik dan semua jerih payah mereka terabaikan. Namun sebenarnya tidak demikian. Ada sebuah prinsip kebenaran yang perlu menjadi perhatian semua anak-anak Tuhan. Prinsip ini diuraikan secara sempurna oleh Paulus di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Prinsip kebenaran ini, prinsip tabur tuai, berkata bahwa hidup manusia ini seperti sebuah pekerjaan bercocok tanam di kebun. Benih yang ditabur tidak akan langsung tumbuh, apalagi menghasilkan buah. Ada waktu yang dibutuhkan agar benih itu bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Pada umumnya, benih-benih itu mulai berbunga pada musim semi, ketika cuaca baik dan udara segar. Namun itu pun belum berbuah, sampai kemudian tiba musim panas, di mana udara panas terik sangat menyakiti kulit sang petani. Pada waktu seperti itulah, buah-buah matang siap dipanen. Ketika kita sudah menabur benih, bahkan merawat dan menyirami benih-benih tersebut, memang kita tidak langsung menerima hasil buahnya, tapi tetaplah bertekun. Satu kali nanti akan tiba waktunya, buah itu akan engkau nikmati. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Firman Tuhan di 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 tadi berkata,
Tuhanlah yang memberi upah, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jika Tuhan yang memberi upah, mungkinkah Dia berdusta atau ingkar janji? Dari kebenaran ini, belajarlah satu perkara: semua ada dalam rencana Tuhan. It's not over until it's over. Belum berakhir sampai semuanya benar-benar selesai. Mordekai mungkin berpikir, sia-sia saja saya berlaku jujur dan benar, bahkan mempertaruhkan nyawa saya untuk membela raja. Toh, saya akan dilupakan begitu saja. Ingat satu perkara, it's not over until it's over. Belum berakhir sampai semuanya benar-benar selesai. Tuhan tahu apa yang akan terjadi nanti di waktu-waktu mendatang, di mana bukan hanya Mordekai, tapi nyawa bangsanya akan berada seperti di ujung tanduk. Pada waktu itulah Tuhan berpikir, upah bagi Mordekai diberikan di saat sungguh-sungguh sangat dibutuhkan. Pagi ini, jika engkau dilupakan, tidak dihargai, bahkan tidak digubris siapapun, ingat satu perkara: it's not over until it's over. Belum berakhir sampai semuanya benar-benar selesai. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau belajar tekun dan tetap teguh. Amin. Jesus loves you and so do I.